Saudara, kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya baru jatuh. Jadi kalau saudara dengar kata au, berarti saya salah taruh tangan saya. Ya. Dan istri saya selalu ngomong, ojo lemah-lemah lah ya. Tapi memang kerasa sakit gitu Bapak Ibu. Pas salah ini ya. Oke, tema firman Tuhan kita ini. Shining Christ like in the marketplace. Ya, yang artinya selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, saya lihat saudara tertawa dan kalau gitu saudara tahu artinya ya. Saudara menyinarkan terang Kristus di tempat kerja kita. Ya, marketplace ini macam-macam. Kalau saudara terjemahkan ke biasa jadi pasar. Ya, kalau diterjemahkan pasar kurang cocok Saudara Ibu ya. Lebih tepat tempat kerja, workplace gitu ya. Nah, mari kita baca ayatnya. Nah, di sana sudah ada. Saya sudah siapkan, kelihatan kan ya? Kalau enggak kelihatan buka Alkitab saudara. Dan saya senang kalau saudara membuka Alkitabnya. Karena ada hal yang perlu saya ajak saudara untuk melihat ayat demi ayat itu. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ayat pasal 4 ayat 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Yang percaya katakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini? Gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, bisnis ya bisnis. Pernah? Yang pernah ngomong pernah? Ini heran saya ini ya. Kok pernah gitu ya? Bapak Ibu memang kadang gitu sih. Ya. Satu kali saya diundang untuk menengahi persoalan pekerjaan di jemaat saya. Karena ada yang kerja, jemaat saya ikut jemaat saya lain. Karena jemaat saya ini buka usaha. Dia bos lah. Ya, bukan bos gede, tapi dia usahalah. Lalu ada jemaat saya ikut dia. Tetapi dalam penggajiannya atau salary-nya itu kayaknya yang satu merasa nggak pas gitu. Ya saya lihat sih saudara ya sistemnya kan macam-macam ya. Ini harian jadi kalau nggak masuk berarti nggak dapat gitu kan. Nah gaji pokoknya itu kok terlalu ini dan sebagainya. Akhirnya jadi masalah gitu. Kemudian saya dipanggil ketika saya ketemu. Lalu yang punya usaha itu ngomong gini. Saya ngomong ya harus ada kasihlah kebaikan. Tiba-tiba dia ngomong sebelum saya datang sih. Setelah saya datang itu kan beda ya kadang-kadang. Sebelum saya datang sih. Nah waktu itu belum ada HP jadi gak ada rekaman sih. Ya jadi diomongi. Kita kan sama-sama satu gereja ini kan hamba Tuhan ini. Kita semua ini kan satu gereja gitu. Langsung dia ngomong. Kamu harus tahu ya bisnis. Pelayanan ya pelayanan gitu. Sambil gebrak meja. Waduh ya. Kemudian karena terlalu mengeruncing saya datang. Tapi kelihatannya pelayanan ya pelayanan. Bisnis adalah bisnis. Saudara juga tahu rupanya. Nah, ya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tidak demikian dari pembacaan kita. Sebetulnya ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan ini. Kita dipanggil untuk menyinarkan terang Kristus. Bukan hanya di gereja. Yang setuju katakan amin. Karena di gereja ini semua terang kok. Yang setuju ngomong amin. Yuk kita ngomong, saya terang. 1, 2, 3. Iya enggak. Sebetulnya ibu-ibu di sini enggak perlu pakai pemutih atau glowing gitu ya. Enggak perlu. Karena saudara di dalam Kristus adalah glowing. Kok enggak ono sing amin ini. Nah satu aja untuk ibu-ibu kalau beli pemutih depan jangan lupa lehernya. Sini putih, sini meleketak ya. Saudara, jadi jangan lupa sak leher-leher, sak kuping-kuping. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan kita dipanggil Tuhan bukan untuk bersinar terang hanya di gereja. Di gereja glowing.
Di gereja pelayanan. Gereja-gereja, di gereja kemurahan hati itu kelihatan. Di gereja semua kasih itu kelihatan, taat itu kelihatan, bla bla bla. Tapi di luar sana kita nggak menarangkan itu. Sebetulnya ayat-ayat yang tadi kita baca, kita singkat aja cepat. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Takut akan Tuhan. Jadi ketaatan kita dihubungkan dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Yang berikutnya, apapun yang kamu kerjakan, kamu perbuat, termasuk pekerjaan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi ternyata pekerjaan kita itu berkaitan dengan Tuhan. Mau ayat lanjutnya, teks, tolong ayat 24-25. Kamu tahu, dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Loh, upah kita, kerjaan kita, hubungannya dengan Tuhan loh. Ini bukan jadi pendeta. Ini ayat untuk hai hamba-hamba. Bukan hai pendeta-pendeta. Ini hai budak-budak. Nanti saya akan lihatkan konteksnya. Tapi saya hanya ingin memberitahu, saudara lihatlah, semua dihubungkan dengan Tuhan. Kalau kamu salah, juga hubungannya, hakimnya bukan cuma perusahaan saudara, bos saudara, tapi Tuhan. Pasal 4 ayat 5, next. Untuk bos-bos juga, bos punya bos lagi katanya. Kamu juga punya bos di surga. Semua dihubungkan dengan Tuhan. Nah next, kalau gitu memang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang di dunia kerja, di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sejujurnya ayat ini kalau kita lihat jelas, Tuhan itu menempatkan kita di marketplace. Untuk menjadi terang. Karena pekerjaan kita berhubungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi sebetulnya ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini dimulai dari pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, sama-sama yuk semua. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang setuju katakan amin. Frasa ayat ini, lakukan semua dalam nama Yesus, apa artinya? Doa Pak Lukas, kalau mau buka toko, waduh doa dulu dalam nama Yesus. Hari ini toko nih laris manis, rame suge gitu ya. Nanti ada nge-grab, ada yang naik, dalam nama orang takut semua loh ini ya. Ya, dalam nama Yesus. No. Bukan sekedar diawali dengan doa. Tetapi kata ini, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Itu memberikan maknanya jauh lebih dari itu. Maknanya jauh lebih dari itu Bapak Ibu. Sebetulnya di dalam nama Yesus. Saudara, sebentar ya, saya keluarin dulu teksnya. Dalam nama Yesus saudara-saudara. En onomati kurio Yesus. Supaya kelihatan kalau pintar gitu kan. Ya kan? Tapi penting sih. Apa sih artinya? Di dalam nama. Onoma itu nama. Kurio Tuhan Yesus. Kenapa sih? Apakah kalau kita minum dalam nama Yesus? Betul. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Tetapi lebih kepada begini. Kalau saya datang ini mewakili siapa? Ngerti ya? Saudara, sebetulnya itu adalah menunjukkan otoritas tertinggi ada di dalam Kristus Yesus. Kita ini hadir, saudara, kalau kamu melakukan segala sesuatu, kamu melakukannya atas sebuah nama. Atas sebuah nama yang disematkan kepada saudara. Aduh, ya itu tidak boleh sebetulnya. Yang disematkan kepada saudara, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu, saya itu mewakili Yesus. Apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, saya itu mewakili Yesus. Misalnya saya hadir di sini atas nama bupati, saya mewakili bupati. Pak Lukas, saya khotbah di sini mewakili Presiden Prabowo. Lain saudara. Pasti lain. Saya pasti gak duduk di sini. Saya dari tadi duduk di sini saudara-saudara. Ya, dijaga sama pas pampres. Halo Bapak Ibu. Jadi ketika saudara-saudara lakukan semuanya itu menunjukkan kita ini sebagai wakilnya Tuhan Yesus. Nah menariknya setelah itu next
Perhatikan ayatnya, buka Alkitab saudara. Ayat 18:21 itu bicara, hai istri-istri tunduklah. Hai suami kasihlah seperti Kristus. Hai anak-anak taatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dikatakan, semua yang kita katakan, yang perbuat sebagai representasi mewakili Yesus dalam nama Tuhan Yesus itu bukan hanya di gereja. Karena ayat 14 ke 17 itu persekutuan. Itu di gereja. Tapi ayat 18:21 itu di rumah tangga. Suami-suami, engkau mewakili Kristus perkataan dan perbuatanmu di rumahmu. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak mestinya amin. Bapak-bapak katakan amin. Ibu-ibu, engkau tunduk kepada suami mewakili Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian baru ayat 22 pasal 4-1 itu marketplace. Di dalam dunia kerja. Sebentar, yang nangkep katakan amin. Kalau gitu saudara-saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun itu, saudara sedang mewakili. Di dalamnya ada nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke. 5 menit selesai, saudara-saudara. Kalau gitu gimana caranya? Ini saya jadi gak bisa terlalu lucu hari ini, saudara-saudara. Saya curiga saudara menunggu lucu saya dari mana ini ya. Nah ini aja sudah lucu, kalau gitu gak usah melucu lagi. Next, kalau gitu bagaimana Bapak Ibu kita menyinarkan sinar Kristus. Nah apa yang saya sampaikan dari tulisan Paulus sama seperti Yesus. Bukankah Matius 5 ayat 13-16. Tuhan Yesus naik ke bukit kemudian ngomong kepada orang yang mengikuti dia. Sejujurnya murid-muridnya. Karena Matius 5 itu harusnya etika kerajaan Allah kalau diberi tema. Saudara, maka Yesus berkata, you are the light of the world. Bukan church, tapi dunia. Cocok ya Bapak Ibu? Kalau gitu bagaimana kita menyinarkan terang Kristus di tempat kerja saudara? Di tempat kita ini bekerja, di tempat kita ini berusaha, atau di sekolah, oke, di mana aja. Karena dunia itu luas, bisa di keluarga, ini prinsip saja Bapak Ibu. Saya nggak melihat, oh bagaimana kalau karyawan, tidak. Karyawan dan bos semua kita lihat prinsipnya aja. Pagi ini saya akan lihat ayatnya prinsip, sebab itu saya nggak mengikuti taatilah, no. Saya mau lihat prinsip-prinsip yang penting saja. Paling tidak ada 3. Yang pertama, bekerja dengan takut akan Tuhan. Perhatikan, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mestinya ayatnya saya tambah satu lagi, pasal 4, itu tipe ya, mestinya pasal 3 ayat 22. Saya mesti keliru itu. Pasal 4 ayat 1, hai bos-bos, berlakulah adil, berlakulah jujur, kasihlah hambamu, intinya begitu kan. Karena engkau punya bos, takutlah sama bos, di atas kamu ada bos lagi yang ada di surga. Siapa namanya? Yesus. Takutlah akan Tuhan. Kalau saudara ingin kita ini bersinar di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita, bekerja, melayani, takutlah akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next, apa itu takut Tuhan? Kita kenal sekali dan kita bangga dengan satu kata, integritas. Kita sering pakai kata itu, tapi saya kasih tahu saudara, takut akan Tuhan, fear of God, jauh lebih tinggi daripada berintegritas. Loh kok bisa Pak Lukas? Ya karena integritas itu, saudara kenapa berintegritas? Motivasinya belum tentu benar, betul gak sih? Halo, betul gak sih? Belum tentu. Saya punya ponakan satu, datang ke rumah saya. Kesukaannya adalah es krim. Dan kalau mau datang mesti telepon saya. Om Lukas, iya mau. Oh sekarang sudah kerja, saudara sudah lulus. Dulu masih kecil. Om Lukas, ya. Nanti aku mau ke rumah. Oh iya wes, saya sudah tahu. Kenapa dia telepon? Supaya di kulkas saya ada es krim. Saya siapkan es krim, ada coklat, vanila. Ya dia suka itu. Kemudian dia datang sama papanya. Naik motor, ke rumah saya. Dia turun, Om Lukas gitu. Saya langsung ngomong, Pau. Om sudah ada es krim, kamu tinggal pilih. Kamu pilih mana? Si saya bawa pulang.
Huri, makasih ya om. Mana om, mana om. Dia jalan, papanya di belakang. Ehem. Langsung dia noleh. Tapi om sorry ya om, aku nggak minum es krim hari ini. Loh apa? Tadi semangat. Aku barusan radang tenggorokan. Sambil ngelirik papai mata menyala. Langsung ngomong ke saya, ojo anakku iki mari loro, engkau metu duit mana loro mana. Yo, saya bilang gitu. Terus kita cerita-cerita di ruang makan ada kulkas. Dia ya santai mainan, saya tanya-tanya gitu. Lalu kakak saya berdiri. Yo, aku tak beli ini, akuarium ya. Nah dekat saya itu kan ada toko kaca akuarium. Ya wis, titip anakku dek di sini ya. Aku ya wis. Berangkat dia keluar. Dengar sepeda motor. Wung. Dia berhenti main motor-motoran terus lihat saya. Es krimnya sih ada tak om? Saudara bisa berintegritas karena takut. Takut ketahuan. Takut saudara dipecat. Takut gak digaji banyak. Atau malah sebaliknya senang dengan gaji. Kalau engkau berintegritas kan banyak itu motivator tuh. Kalau engkau berintegritas gampang diterima pekerjaan. Satu kali ada pegawai datang untuk lamaran kerja. Makanya saya gak mau pakai baju putih. Tadi rencananya baju putih. Celana hitam. Bawa map. Pasti golek kerjaan ini. Saudara suka susun dengan itu. Jangan salah. Jangan-jangan itu WL-nya GMS ya kan. Puji Tuhan gak pakai putih. Puji Tuhan kita janjian ya. Saudara kemudian dia datang langsung duduk. Waduh habis waktu saya. Cerita-cerita gini saudara. Dia duduk langsung ditanyai sama HRD-nya. Mas waktu masuk tadi apa? Sepatunya ngeset gak? Dia dengan jawab dengan yakin. Keset pak, saya bersihkan pak. Bagus, mas boleh keluar. Lu kenapa pak? Karena di depan gak ada kesetnya. Saudara kita ini selalu ngomong itu untuk berkat. Beda dengan takut akan Tuhan. Next. Kita takut akan Tuhan karena memang karena Tuhan. Bukan upah, bukan hukuman, tapi karena Tuhan. Ini apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat, kerinduan, memuliakan Tuhan. Kesadaran, ini yang paling penting. Bahwa saudara dan saya selalu ada di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita itu selalu ada di hadapan Tuhan. Bukan cuma di gereja. Di kantor, kalau engkau pemimpin, manajer, bos yang ruangannya 3x4 cuma sendiri aja, engkau sendiri di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang menyebabkan kita taat, yang menyebabkan kita mengasihi dan berbuat baik, yang menyebabkan kita tulus hati dalam bekerja. Saya pernah kok ngasih ilustrasi di sini dan saya yakin saudara lupa semua. Dari wajahnya. Atau saudara jiwa baru. Yang baru pertama datang angkat tangan. Angkat kaki. Apa bedanya Opel sama apel? Apa bedanya Opel sama apel? Gampang lah. Apel itu depannya A. Kalau Opel, O. Yang kedua, apel itu manis kecut. Kalau Opel, terima kasih saya sudah gak perlu nyoba. Sudah ada yang nyoba, no. Asin, terima kasih. Good. Tapi stop kebiasaan saudara. Dan saya mau katakan di dalam nama Yesus stop itu. Saudara-saudara yang dikasih, yang paling penting. Kalau apel taruh di atas meja. Lah kalau Opel, terima kasih bertobat juga untuk itu. Saudara kita itu selalu menyembunyikan yang buruk. Halo, perhatikan saya serius. Saudara selalu menyembunyikan yang buruk. Betul gak sih? Makanya semua yang buruk namanya gelap. Pacar gelap, uang gelap, semua gelap-gelap. Semua kita sembunyikan, tapi saya kasih tahu. Meja saudara dan saya bukan meja kayu. Tapi kita di hadapan Tuhan, mimbar akrilik ini. Ada pendeta pembicara nekat ngopel di akrilik ini. Ada saudara yang nekat, jijik gitu. Di rumah ini mejanya kaca sambil ngopel. Gimana kabarnya Pak Lukas? Oh iya, loh ketok kabeh. Kenapa saudara taruh di bawah meja? Karena gak kelihatan bro. Halo, kembalikan ke khotbah saya. Wah entah waktuku saudara. Ini masih 2 poin lagi dan panjang-panjang saudara.
terima kasih. Saudara yang ngomong tambah, yang lain enak aja gitu. Saudara ada di hadapan Tuhan. Saudara gak heran Paulus menekankan contohnya, taatlah kepada bos kita kalau kita kerja. Bos, taatlah kepada bos lagi di surga. Karena semua bos, karyawan harus takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ada toh, bosnya, oh ya bos, oh ya Pak Lukas, gembala ini. Shalom, Pak Lukas kelihatan muda. Begitu lewat, cereweti wangel lagi ya. Halo. Saudara, satu kali ada orang datang teman ke perusahaannya, terus tanya kepada pegawainya, banyak ya karyawan nih, tak tanya, berapa yang kerja? Paling lo yang kerja di sini lo Pak Lukas, setengah gak nyampe. Lo terus yang lain nih, ngangguriku, duduk-duduk tok ngono. Halo, gereja lo. Jangan-jangan kita menjadi yang 50% yang gak serius. Kalau saudara takut akan Tuhan, kau sadar, kau dilihat oleh Tuhan. Gak mungkin kita gak taat, gak mungkin kita gak kerja dengan baik. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kasih dan kebaikan. Kepada bos harus baik, harus penuh kasih. Kepada hamba harus penuh kasih dan baik kepada bosnya. Di tempat kerja saudara, kebaikan harus muncul. Bukan karena kita pengen ngape hati. Bukan karena kita ingin diberkati. Tapi karena saudara dan saya takut akan Tuhan. Integritas kita karena takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kejujuran, keadilan. Kita kalau ngomong soal sakit hati, masalah, Tuhan kau tahu. Yang Jawa-Jawa, yang orang Jawa biasanya, Gusti mboten sari. Tapi kalau ngentat-ngentit, tahu ngentat-ngentit? Kalau nyuri waktu, nyuri uang. Lus, ini uangnya kok gak ada? Tak pikir uang nganggur Pak. Halo. Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja dengan takut akan Tuhan. Gak heran sih sekeliling kita melihat terang Kristus di dalam kita. Yang percaya katakan. Engkau akan memancarkan terang Kristus itu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua. Bekerja dengan. Ini saya nyari kata excellent ini artinya apa? Angel ini. Luar biasa ngono tok. Kan ya bisa wonderful. Kan bisa kerja baik. No, itu jauh lebih dari baik. Firman Tuhan ngomong seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan ngomong dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Tahu gak sih saudara? Ini bukan seperti untuk Tuhan. Rasul Paulus menulis ini bukan ngomong gini. Seolah-olah untuk Tuhan. Salah. Tapi sesungguhnya memang untuk Tuhan. Karena pekerjaan kita worship. Pekerjaan kita itu avodah. Sama. Bahasa Ibrani untuk kerja itu avod. Abad. Pekerjanya abed. Makanya disebut ebed Yehwa. Hamba Tuhan. Mirip-mirip bahasa Arab. Abdullah. Abdullah. Lahnya itu Allah. Abdulnya. Abad. Hamba. Saya ingin memberitahu saudara bahwa pekerjaan itu penyembahan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa semua tadi ayat 17, 22, 24 semua dikaitkan dengan Tuhan. Lo lihat saya tulis di situ lengkap-lengkap itu. Untuk Tuhan ingat segala sesuatu yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan. Baik di rumah tangga, baik di gereja, baik di tempat kerja. Semua untuk atau di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan dan untuk Tuhan Yesus. Kita mewakili Kristus di sana. Kalau saudara membaca ayat 22 tadi. Taatilah bosmu. Jangan cuma di depan. Tapi juga di belakang. Jangan cuma nyenengno hati bosmu. Maka kalau kalimatnya ditambah dengan bahasa Indonesia yang kini. Jangan hanya nyenengkan bosmu. Tapi takut akan Tuhan, saya ganti. Jangan nyenengkan bosmu. Tapi senengkan hatinya. Loh kan gitu. Karena konteksnya Tuhan. Kalau gitu saudara. Sebetulnya kita bukan seperti untuk Tuhan. Saya khotbah ini bukan seperti. Tapi memang untuk Tuhan. Saudara yang berdiri sampai naik meja. Ini pelayanan yang paling gak sopan di dunia.
multimedia, lihat tentu. Sudah berdiri, pakai cis lagi Bapak Ibu. Ditegur dari mimbar masih gini sempat. Tapi itu pelayanan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-24, upahmu dari Tuhan. Loh. Ayat 24b, bosmu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh, ayatnya ngomong gitu. Kalau gitu, bukan seperti memang untuk Tuhan. Halo. Jawaban halo gitu loh, hei gitu. Halo. Nah, supaya kayak seperti lenongan gitu loh saudara-saudara. Ibu-ibu kalau bikinkan teh suaminya, engkau bikinkan untuk Tuhan. Bukan berarti suamimu nanti kamu sembah-sembah loh, bukan ya. Tapi untuk Tuhan memang. Yang setuju ngomong amin. Mangkane gulone sing akeh. Supaya kencing manis cepet det. Ah, itu gak betul. Halo. Tapi benar kan? Ketika orang tua, saya gak punya anak. Saudara pasti ada yang punya anak. Peluk anak-anakmu. Engkau sedang memeluk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Suami engkau peluk istrimu. Engkau memeluk Tuhan. Memang untuk Tuhan. Saya berkhotbah untuk Tuhan. Kalau di gereja saya yang bersihkan gereja ini pelayan-pelayan juga. Jemaat juga. Waktu kita membersihkan tempat duduk. Bukan untuk Bapak Gembala dan Ibu yang duduk di situ. Makanya yang bersih. Bawakan mic. Bukan untuk pembicaranya. Tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Lah kalau untuk Tuhan, masa enggak excellent? Lah kalau untuk Tuhan, masa seadanya? Goreng nondok untuk suaminya. Untuk ceplok. Mata sapi sudah seperti. Ada yang tahu mata siren? Kelihatannya enggak ada yang suka anime. Jadi saya ganti. Bukan lagi mata sapi. Ini sudah mata mecodot, saudara-saudara. Pokoknya blek-blek jadi stek mangan. Ya sini. Wes kakek ngomong mangan. Ada lo gitu. Tapi di sini enggak ada. Paling satu aja kalau enggak 2, 3, 4, 5 ya kan. Bapak Ibu di tempat kerja juga gitu sama. Kalau saudara percaya, saudara ini untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Di gereja saya ada super driver. Ini untuk Tuhan. Ada satu kali pendeta naik bis di Amerika. Kemudian dia pendeta ini khotbah di mana-mana. Satu kali dia nggak mau naik pesawat tapi naik bis. Karena antar kota saja. Kemudian sopir bis itu kan terus tiap hari ngantar dari kota A ke kota B. Dan Kristen kenal baik sama pendetanya. Karena dia bergereja di tempat itu. Ngeluh terus tuh, oh Pak enak ya jadi pendeta. Khotbah terbang sana terbang sini. Saya ini loh jalurnya cuma sini situ, sini situ, sini situ. Ubah cara pikir. Saya melayani Tuhan kok seperti kamu melayani Tuhan. Setiap yang naik, engkau bertemu dengan Tuhan di sana. Saudara kemudian dia berubah pikirnya. Ketemu lagi, terima kasih loh pastor. Itu mengubah cara saya lihat. Sukacita, kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, gak bisa gak excellent. Yang setuju katakan amin. Apapun pekerjaan kita kerjakan dengan segenap hati, dengan excellent. Karena pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Yesus. Dan jangan heran, bila dunia melihat terang Kristus di setiap perkataan dan perbuatan saudara di tempat kerja saudara masing-masing. Yang percaya katakan amin. Wow, ini keren, excellent. Yang terakhir, bekerja dengan mengharapkan upah dari Tuhan. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yang percaya ayat ini katakan. Saudara dengarkan, saudara harus tahu, saya mau sampaikan ayat ini untuk saudara. Apapun pekerjaan saudara, jualan es tebu kah, jualan cilok kah. Kenapa sih kita itu kok heran? Cuma saya itu ada yang malu jualan, saya ngomong sama dia, kamu gak usah malu jualan. Karena semua kalau kau bekerja apapun itu yang penting sesuai dengan firman Allah. Gak melawan ketentuan Allah, jalanin. Saya kaget dia praktekkan. Puji Tuhan sekarang ada di Lumajang dan saya dengar dia diberkati Tuhan dan bekerja dengan baik. Tapi saudara mulainya apa?
Dia nggak sungkan, dia pergi, dia kulaan, gantungan kunci. Dan gereja saya itu dengan pasar keruka itu loh. Dia keluar pakai kotak, habis ibadah loh. Langsung pasang, amin, doa berkat, keluar dia jualan. Sayang anak, ketemu jemaat dia nggak malu. Lah kan jemaat saya di situ-situ aja. Loh, Mas Budi kok dodolan nih gantungan kunci sayang anak. Saya bilang saudara. Dan saudara tahu, percaya nggak sih kalau saudara ayat ini, yang percaya katakan amin. Apapun pekerjaan saudara, dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan Tuhan bagimu. Upahmu dari Tuhan, yang percaya katakan amin. Saudara pikir kalau pendeta itu mesti upahnya gede, ya gak tahu. Saya pernah loh dapat amplop kosong, saudara. Pas khotbah di satu perusahaan, tak lihat perusahaan gede, saya langsung telepon istri saya. Ini di luar pulau. Mah, kamu pesan apa ini? Puji Tuhan aku dapat berkat ini, habis khotbah ini pasti dapat angpau. PK. Saya dosa sama Tuhan tuh. Ngapain telepon istri saya? Tuhan tegur sih. Begitu selesai saya dapat amplop loh. Kok tipis ya? Pendeta itu kan tangannya ahli. Lah kok tipis ini? Mungkin cek. Saudara tahu, saya pulang begitu saya buka. Saudara, saya lihat kok gak ada apa-apa ini. Sampai gini-gini. Barangkali ada uang receh yang jatuh. Tidak ada. Ya apa enaknya? Langsung telepon perusahaannya. Pak, kenapa ini uangnya kok gak ada gitu? Oh tidak saya. Nanti pasti pikir, pendeta ini materi gitu kan. Saya yang gak lakukan itu. Saya berdoa Tuhan ampuni. Karena saya berpikir tentang upah di dunia bukan upah di surga. Engkau izinkan Tuhan. Gak apa-apa saya gak mau ngomong dah. Saya taruh, saya berdoa. Terus saya telepon istri saya. Sayang ayo tutup mata. Kenapa? Ada kejutan untuk kamu. Dia tutup mata, udah. Tuhan Yesus ampuni kami. Istri saya tertawa. Untuk apa? Saya nggak harap juga katanya. Nah, istri saya kemudian ngomong, kita nggak usah ngomong. Ini perusahaan gede loh. 4 tahun kemudian saya diundang di pulau itu lagi. Kemudian saya berkhotbah lagi. Baru saya bilang sama bosnya, diajak makan di restoran di pinggir pantai. Mahal gitu kan. Pulang tuh saya ngomong, jangan diganti saya, tapi saya mau ngomong. Oh iya Pak Pastor Lukas apa? 4 tahun yang lalu amplop saya kosong. Pak Lukas kena juga. Lah ini saudara, ternyata bendahara yang biasanya ngasih itu diambil. Kalau pendeta lokal dikurangi duit. Tapi karena saya di interlokal ya saya ternyata dari luar pulau diambil semua saudara-saudara. Saya tertawa, jangan diganti ya. Kok saya bilang saya nggak mau ya terima. Pokoknya saya cuma cerita aja. Oh iya Pak Lukas. Saudara, upah kita dari Tuhan. Saudara pikir kalau hebat ini. No. Saya ke desa-desa. Saudara, saya ingin memberitahu saudara. Dari Tuhanlah upahmu. Rasul Paulus jelas menuliskan kepada para budak. Jangan lupa. Hai hamba-hamba. Dalam bahasa Yunani, doulos. Dan saudara saya nggak ingin kalau saya khotbah terus jelaskan perbudakan lagi kelamaan. Tapi memang konteks saat itu masih ada perbudakan. Onesimus misalnya, dia mencuri, dia dipenjara, dikasih cap loh di lehernya. Saudara. Budak itu dibeli. Bukan seperti cari di pembantu rumah tangga. No, perbudakan tuh gitu. Ini konteksnya supaya saudara tahu lah. Jadi seorang budak itu gak punya apa-apa. Gak punya jaminan, gak punya warisan, apalagi pensiun. Tapi kepada mereka ini, dan saya menduga, menafsirkan 50% jemaat Kolose atau lebih adalah orang-orang budak. Kok berani Pak Lukas? Iya, karena masalah budak 4 ayat. Bos cuma seayat. Kalau bosnya akeh, mending khotbah untuk bos. Tapi 1 ayat, 4 ayat untuk hamba-hamba. Kenapa? Soalnya mereka gak punya jaminan untuk hari depannya. Tapi Paulus ngomong, jaminanmu ada di tangan Tuhan Yesus. Bosmu Tuhan Yesus, hamba-hamba. Dan saya mau memberitahu saudara semua yang kerja hari ini, majikanmu sama seperti mereka yang ada di Alkitab ini. Majikan kita Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita hanya berpikir tentang upah di bumi ini. Jangan lupa pekerjaan kita, pekerjaan bukan kepada sebuah perusahaan, bukan sebuah pekerjaan kepada diri kita. Tapi pekerjaan kita kepada Kristus. Saudara kerja kepada sang bos Tuhan di atas segala Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Maka pekerjaan kita besok, ini kan hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Ya, besok hari masuk kerja. Kecuali pendeta.
pendeta kantor gereja libur. Betul di sini gitu. Loh, ajak liburan dong. Dengarkan sekalimat saya ini. Saya kasih tahu saudara. Besok saudara kerja. Pekerjaan saudara berlanjut sampai kepada kekekalan. Benar. Pekerjaan saya dan saudara bernilai kekal. Nah, terakhir. Jika saudara percaya Tuhan yang memberi upah, yang percaya katakan amin. Tidakkah kita bersuka cita dengan itu? Kita kerja enggak santai. Kita kerja serius karena ada upah di sana. Kita bekerja dengan sukacita wajahnya, gak bersungut-sungut. Karena kita juga mewakili Tuhan, tapi menarik, ada upah. Mungkin kelihatannya kecil ini. Tapi kita punya upah yang tidak terukur, yang Tuhan sediakan dalam kerajaan yang kekal. Kalau saudara penuh sukacita, penuh ucapan syukur, tidakkah sekeliling saudara berubah? Orang lihat saudara, kamu gajinya kok udah aku, kamu kok seneng ya? Kamu kok ini kan gak gampang nge-grab gini. Kamu kok penuh sukacita? Bukan karena apa-apa. Karena saya yakin jaminan saya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Majikan saya. Kalau saja kita semua begitu. Terang Kristus memancar ke sekeliling kita. Tuhan dimuliakan.